Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli dengan NIM 2248201015. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai teknologi bahan alam, pemilihan dan penyiapan bahan, ekstraksi dan metode ekstraksi. Pemilihan bahan. Ada 4 seleksi pemilihan bahan, diantaranya: 1. Seleksi spesies, yaitu proses evolusi yang terjadi pada tingkat spesies mirip dengan seleksi alam. 2. Seleksi usia, melibatkan penentuan kriteria untuk memilih bibit unggul, misalnya usia bibit tanaman yang ideal. 3. Seleksi bagian tubuh, bertujuan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan, seperti memperbesar dan memperkecil bagian tubuh. 4. Seleksi alokasi dan musim. Seleksi alokasi dan musim, langkah ini penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Faktor yang mempengaruhi kandungan senyawa. Musim berpengaruh pada sintesis metabolit sekunder. Kadar air tinggi dapat mempercepat kerusakan bahan. Paparan sinar matahari mempengaruhi produksi senyawa seperti flavonoid. Kondisi tanah, pH, nutrisi, dan struktur tanah berpengaruh pada kualitas tanaman. Penyiapan bahan. Bahan baku berupa keseluruhan bagian tanaman seperti daun, batang, kulit batang bunga, buah akar, dan umbi. Sumber bahan baku dapat berasal dari biota yang hidup liar dan hasil budidaya penyiapan bahan seperti Simplicia, infus, Dechota, ekstra, dan lain-lain. Tahap memperoleh Simplicia antaranya pengumpulan sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengemapan, dan penyimpanan sortasi basah untuk memisahkan cemaran dari bahan. Simplicia penyucian. Simplicia mengandung zat yang mudah larut dalam air, mengalir, dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Perajangan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Pemilihan dan penyiapan bahan, terdapat proses pengeringan diantaranya dengan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freezer rack. Bahan yang telah dikeringkan disimpan pada tempat kedap udara dan kondisi yang tidak lembab. Pengecilan ukuran bahan. Semakin halus serbuk, maka semakin pendek tebal lapisan batas. Akibatnya, semakin mudah penetrasi penyari untuk mencapai zat aktif, maka semakin efektif untuk penyarian. Berbagai kerugian yang mungkin terjadi jika bahan terlalu halus. Pertama, penguapan minyak atsiri, karena banyak sel yang pecah. 2. Zat yang balias yang sebenarnya tidak larut keluar sel dan mengotori sari. 3. Kecilnya ruang intra dan interseluler menempatkan bahan dan menyumbat perkolator. 4. Rimpang dan biji dengan kandungan amilum tinggi jika cairan penyarinya air atau alkohol berkadar rendah, mengempal jika ada pemanasan. Packaging dan penyimpanan. Packaging setelah Simplicia kering untuk membuang kotoran. Pengepakan tergantung tempat tujuan. Cara pengangkutan, perkiraan lama di perjalanan. Pengemakan bertujuan untuk mengurangi sampel. Pada packaging dicantumkan label Simplicia meliputi nama Simplicia, asal, waktu panen, dan kandungan senyawa aktifnya. Penyimpanan. Tempat penyimpanan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas. Simplicia gudang penyimpanan harus tahan api, tahan panas, dan tahan rayap. Hal ini untuk menjaga dari kerusakan karena cahaya serta kotoran lainnya. Dehidrasi terjadi apabila kelembapan udara lebih rendah dari kadar air Simplicia. Berikutnya, kapang dapat menyebabkan kerusakan komposisi kandungan kimia dan dapat mengeluarkan toksin yang berbahaya. Ekstraksi bahan alam. Definisi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan menjadi biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu, baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan atau cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Klasifikasi dan prinsip. 3 klasifikasi dan ekstraksi. Pertama, supercritical fluid extraction, solid liquid extraction, liquid extraction. 3 tahap proses ekstraksi. Pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Metode.
Maserasi perendaman simplicia dalam pelarut pada suhu ruang selama beberapa waktu dengan pengadukan sesekali. Tahapan perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Perkolasi. Pelarut dialirkan terus-menerus melewati serbuk simplicia dalam alat perkolator. Tahapan packing dan pengaliran pelarut. Sokletasi. Ekstraksi berulang dengan pelarut yang diuapkan dan dikondensasi kembali secara terus-menerus. Tahapan packing dan pemanasan pelarut. Ekstraksi dengan reflux, pemanasan simplicia dengan pelarut sambil dikondensasi ulang untuk mencegah kehilangan pelarut. Tahapan perendam, pemanasan, dan penyaringan. Ekstraksi ultrasonikasi menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempercepat pelepasan senyawa aktif dan sel tanaman. Tahapan perendaman ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Ekstraksi microwave menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan dan mempercepat ekstraksi. Tahapan perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Ekstraksi tekanan menggunakan tekanan tinggi, misalnya supercritical fluid extraction untuk mengekstrak senyawa aktif. Tahapan perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Faktor pemilihan metode efisiensi rendaman yang tinggi, kualitas senyawa terjaga, waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang lebih sedikit, biaya lebih murah, dan risiko yang lebih rendah. Pelarut. Pelarut dalam ekstraksi berfungsi untuk melarutkan senyawa aktif dari simplicia sehingga dapat dipisahkan dari komponen lain yang tidak diinginkan. Contoh pelarut yang sering digunakan air, etanol, metanol, metil, asetat, aseton, N-heksana, dan kloroform. Pertimbangan memilih pelarut. Kepularan, sesuaikan dengan jenis senyawa aktif yang ingin diambil. Toksisitas, pilih pelarut aman jika digunakan untuk bahan obat atau makanan. Volatilitas, pelarut mudah menguap seperti etanol, memudahkan proses evaporasi. Evaporasi dalam ekstraksi adalah tahapan penguapan pelarut dari hasil ekstrak untuk mendapatkan ekstrak kental atau ekstrak kering. Ini dilakukan setelah proses ekstraksi selesai untuk memisahkan zat aktif dari pelarut. Alat yang biasa digunakan yaitu rotary evaporator adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghilangkan pelarut dari larutan senyawa efisien dengan cara evaporasi di bawah tekanan rendah vakum sambil diputar. Fungsi utamanya menguapkan pelarut dari hasil ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak kental. Dilakukan pada suhu rendah, cocok untuk senyawa aktif yang mudah rusak oleh panas.